Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mahasiswa, mahasiswi, imawan, imawati, pimpinan cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bandung Timur. Semoga rekan-rekan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat. Oke, dalam kajian kali ini saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi atau memandu diskusi. Sebelum diskusi, saya ingin perkenalan dulu. Barangkali ada rekan-rekan yang belum mengenal saya. Nama saya Azhar Muhammad Akbar. Saya dulu salah satu alumni dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN Bandung. Dulu belum menjadi cabang, masih Korkom, Koordinator Komisariat. Kegiatan saya sekarang sebagai praktisi di bidang hukum dan sedang menekuni di dunia social enterprise. Juga saya sebagai akademisi di salah satu universitas sebagai dosen dengan spesialisasi mata kuliah hukum keluarga dan hukum acara perdata. Oke, baik rekan-rekan semua. Tema besar dari kajian hari ini adalah seperti yang diberikan oleh penyelenggara. Ada apa dengan maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah atau surat edaran tentang tuntunan ibadah di masa darurat COVID-19 ini? Tentu ini bukan sesuatu yang baru bagi warga Muhammadiyah, baik di tatanan pengurus ataupun anggota. Ini sudah menjadi perbincangan yang hangat. Nah, oleh karena itu, saat ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait analisis saya mengenai permasalahan ini. Nah, ada dua pembahasan besar yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin menyampaikan pandangan saya terhadap maklumat ini. Dan yang kedua, pandangan saya terhadap pemahaman keagamaan di dalam masyarakat. Baik, untuk poin pertama, setelah saya mempelajari isi maklumat ini, ada 3 hal kunci yang saya teliti. Pertama, mengenai muatan hukumnya atau konten hukum. Kemudian, yang kedua tentang metode yang digunakan dalam penggalian hukum. Dan yang ketiga adalah akibat hukum. Untuk poin pertama, secara konten atau secara muatan hukum itu mencakup 3 aspek. Pertama adalah aspek teologis, kemudian yang kedua aspek sosiologis, dan yang ketiga adalah aspek yuridis. Aspek teologis saya temukan di dalam maklumat ini terutama dalam poin 1-3. Jadi Muhammadiyah berkeyakinan bahwa wabah COVID-19 ini adalah satu musibah yang merupakan ujian dari Allah atas dasar sifat Rahman dan Rahim Allah. Sehingga umat Islam harus menghadapinya dengan sabar, tawakal, dan ikhtiar. Menurut saya kata-kata ini sangat dalam. Pertama, bahwa Muhammadiyah meyakini ini adalah musibah, bukan azab atau bukan laknat. Nah, kalau musibah itu sebetulnya kita dituntut melihat dengan netral. Jadi siapapun itu akan mendapatkan musibah. Bahkan kata musibah itu sendiri kalau kita merujuk dalam kamus artinya tepat sasaran. Nah, jadi menurut keyakinan Muhammadiyah bahwa pandemi corona diturunkan di Indonesia atau di berbagai negara pada waktu sekarang itu tepat, bukan sesuatu yang salah. Karena Allah tidak mungkin zalim. Justru itu bentuk Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya ini poin yang sangat penting dalam menyikapi wabah Covid ini. Karena tidak sedikit narasi-narasi yang berkembang di masyarakat tentang Covid ini yang menyebutkan bahwa wabah Covid ini adalah laknat bagi orang-orang yang berdosa, azab bagi orang-orang yang maksiat. Nah, Muhammadiyah tidak melakukan justifikasi seperti itu. Justru Muhammadiyah menjustifikasi
bahwa ini adalah bentuk Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa taala sebagai ujian. Nah, maka kita sebagai warga Muhammadiyah atau sebagai umat muslim dituntut untuk bisa menjawab soal-soal yang ada pada ujian ini sehingga kita bisa lulus setelah ujian ini selesai. Jadi bukan menjustifikasi dengan narasi-narasi yang tidak sesuai dengan unsur teologis seperti ini. Nah, kemudian setelah aspek teologis, saya juga menemukan di sini adalah aspek sosiologis. Nah, di sini Muhammadiyah menghimbau melalui maklumat ini bahwa upaya pengobatan merupakan bentuk ikhtiar yang wajib dilakukan. Nah, artinya selain aspek teologis bahwa ini berasal dari Allah, ini berasal dari musibah, nah Muhammadiyah juga proaktif. Ya, ini harus ditanggulangi. Kita tidak bisa menerima musibah ini dengan begitu saja. Ada aspek sosiologisnya, ada aspek empirisnya. Seperti Muhammadiyah meyakini bahwa secara ilmiah virus ini akan terputus mata rantai penyebarannya dengan berdiam di rumah, membanyakkan cuci tangan, menggunakan masker, meningkatkan imunitas dengan mengonsumsi vitamin. Nah, itu Muhammadiyah meyakini aspek tersebut dan itu terdapat di dalam maklumat ini. Nah, baru kemudian berbicara Muhammadiyah mengenai aspek yuridis, aspek hukum apa yang harus dilakukan oleh warga Muhammadiyah, terutama yang berkaitan dengan hukum peribadatan semasa pandemi COVID ini. Setidaknya ada beberapa hal terkait Jumatan yang sementara ditunda, kemudian pengajian yang dialihkan asalnya di masjid, dialihkan di rumahnya masing-masing dengan keluarga inti. Kemudian kalau misalkan selama bulan Ramadan ini pandemi tidak membaik, maka semua peribadatan yang terpusat di masjid atau peribadatan yang melibatkan banyak orang, maka itu harus diganti dan dipusatkan di rumah. Nah, ini baru berkaitan dengan hukum. Nah, adapun kaidah-kaidah hukumnya sangat banyak kita temukan di sini, baik itu yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, kemudian dari kaidah fikih. Nah, jadi secara muatan saya sudah sampaikan tadi bahwa ada 3 aspek dalam maklumat ini. Pertama aspek teologis, yang kedua aspek sosiologis, dan yang ketiga adalah aspek yuridis. Nah, kemudian yang kedua, metode yang digunakan dalam ijtihad atau istinbatul ahkam yang terdapat dalam maklumat ini, kalau saya cermati, Muhammadiyah menggunakan metode tanazul, yakni memprioritaskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, nah baru dikuatkan atau diikuti oleh sumber hukum yang lainnya. Nah, setidaknya di sini ada 3 sumber hukum yang dijadikan dasar oleh Muhammadiyah. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua As-Sunnah, dan itu yang paling banyak. Kemudian yang ketiga adalah qaidul fiqhiyah. Kalau saya hitung mungkin di sini hanya ada beberapa. Di antaranya adalah la dororo wala diror. Janganlah kamu mencelakai diri sendiri dan mencelakakan orang lain. Betul, mati itu kehendak Allah. Tapi masalahnya, wabah corona ini bukan hanya membahayakan diri sendiri, tapi membahayakan orang lain. Nah, maka segala peribadatan yang melibatkan orang lain itu harus dihilangkan. Nah, menurut Muhammadiyah hukumnya haram ketika kita memaksakan beribadah bersama orang lain dalam situasi seperti ini, karena bisa membahayakan diri dan bisa membahayakan orang lain. Kemudian ada juga kaidah yang mengatakan darul mafasid aula ala jalbil masolih. Meninggalkan kemafsadatan atau meninggalkan kehancuran, kerusakan itu lebih utama daripada menarik kemanfaatan atau kemaslahatan. Kita tahu bahwa sholat Jumat itu pahalanya luar biasa. Berjamaah itu derajat pahalanya banyak.
Tapi kalau kita dengan sholat berjamaah, dengan sholat Jumatan akan menimbulkan membahayakan orang lain, maka kita harus mendahulukan untuk menghindari kemadaratan itu daripada mengambil kemanfaatan itu. Dan masih ada beberapa kaidah lainnya. Selain itu juga Muhammadiyah mengutip pendapat ulama seperti pendapatnya Imam Ghazali tentang istidlal mursal, yang artinya Muhammadiyah juga melihat bagaimana penerapan hukum di wilayah lain ketika kondisi COVID seperti ini kemudian diadaptasi di negara Indonesia. Itu Muhammadiyah mengakui juga seperti yang diterapkan di negara-negara lain. Nah, kemudian yang ketiga ada juga peraturan perundang-undangan yang dikutip oleh Muhammadiyah seperti peraturan Menteri Kesehatan tentang penanggulangan wabah ini, termasuk di dalamnya bagaimana tata cara memulasari jenazah. Nah, jadi menurut saya dari segi metode Muhammadiyah menggunakan metode tanazul, yaitu melihat dulu terhadap Al-Quran dan Sunnah, baru melihat sumber hukum yang lainnya. Nah, yang terakhir mengenai akibat hukum dari maklumat ini, kalau menurut saya, pertama kita pahami bahwa maklumat ini merupakan bagian dari fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih. Karena di Muqaddimah disebutkan bahwa Majelis Tarjih bersama dengan majelis yang lainnya, bersama dengan lembaga yang lainnya, itu setelah mempertimbangkan dan lain sebagainya mengeluarkan keputusan yang isinya 19 poin ini. Secara definisi, fatwa itu merupakan keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh lembaga yang diakui otoritasnya dan berlaku bagi komunitas yang mengakui otoritas tersebut. Nah, jadi kalau sekarang Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa dalam keputusan tersebut, maka menurut saya secara hukum fatwa ini mengikat terhadap warga Muhammadiyah. Jadi, kedudukan fatwa ini dengan fatwa yang lainnya sama. Kalau selama ini Muhammadiyah mengikuti ibadah seperti sholat berdasarkan putusan tarjih, maka putusan ini pun harus ditaati. Kalau selama ini tata cara puasa Muhammadiyah itu mengikuti putusan tarjih, maka maklumat ini juga harus diikuti. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan keluarnya putusan atau maklumat ini, maka mengikat dan wajib diikuti oleh warga Muhammadiyah. Nah, itulah seputar analisis saya mengenai maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah tentang panduan atau tuntunan peribadatan di masa darurat COVID-19 ini. Nah, pertanyaan yang kedua yang diajukan oleh pelaksana dalam kajian ini adalah bagaimana kondisi keberagamaan masyarakat di tengah darurat COVID-19 ini. Oke, nah kalau saya mengamati, nah sebetulnya berbicara sebagai pengamat tuh agak berat ya, karena mau tidak mau agak sedikit subjektif. Tapi saya berusaha mencoba objektif. Nah, kalau saya mengamati yang terjadi di masyarakat hari ini, setidaknya masyarakat itu bisa dipetakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, masyarakat beragama berdasarkan perasaan. Yang kedua, masyarakat beragama berdasarkan pengalaman. Dan yang ketiga, masyarakat beragama berdasarkan keilmuan. Nah, apa maksudnya? Nah, masyarakat yang beragama berdasarkan perasaan itu begini. Lah, saya mah gimana ya meninggalkan sholat Jumat itu? Asa berdosa. Jadi bukan mengandalkan dalil, bukan mengandalkan keilmuan, tapi mengandalkan perasaan. Dan itu banyak yang terjadi. Misalkan ketika kita akan berhentikan sholat Jumat dan diganti dengan sholat zuhur, itu berat sekali. Karena menurut perasaan mereka, meninggalkan sholat Jumatan itu berdosa dan gak enak. Padahal
tidak setiap orang yang meninggalkan sholat Jumatan itu berdosa. Nah, karena ada ketentuan lain yang mengatur hal ini. Nah, dengan demikian kelompok yang pertama ini menurut saya mereka mungkin kekurangan informasi atau kekurangan akses pengetahuan terhadap fikih atau terhadap tata cara peribadatan. Jadi hanya menggunakan perasaan. Nah, kelompok yang kedua yaitu kelompok masyarakat yang beragama berdasarkan pengalaman. Nah, contohnya banyak di masyarakat. Kenapa masjid masih melakukan tarawih? Karena di masjid kampung sebelah juga aman kok, masih menggunakan masjid untuk tarawih. Nah, jadi berdasarkan pengalaman. Nah, ini juga sebetulnya menurut saya berbahaya kalau beragama berdasarkan pengalaman. Nah, karena seharusnya beragama itu kalau yang saya yakini adalah berdasarkan keilmuan. Keilmuan yang benar. Keilmuan yang bersumber dari sumber yang benar. Nah, contoh misalkan ketika terjadi COVID-19 kemudian sholat Jumat ditiadakan, minimal dengan kita meyakini maklumat Muhammadiyah ini, dengan kita meyakini fatwa MUI, itu menurut saya sudah beribadah berdasarkan keilmuan. Karena bagaimana tidak, orang yang melakukan ijtihad, orang yang melakukan musyawarah untuk mengeluarkan keputusan hukum itu bukan orang yang sembarangan. Mereka adalah ahli, bahkan bukan hanya dari ahli satu bidang ilmu saja. Ada ahli agama, ahli kesehatan, ahli sosial, ahli ekonomi. Semuanya dilibatkan. Juga menggunakan metode yang jelas, metode yang terukur, tidak menggunakan perasaan dan pengalaman semata. Nah, oleh karena itu menurut saya ini adalah pembelajaran yang berharga bagi kita sebagai umat muslim, khususnya bagi warga Muhammadiyah. Kita akan masuk ke kelompok masyarakat yang mana? Karena di tengah COVID-19 ini menurut saya sudah tidak memandang lagi ormas dalam beragama. Mau ormas apapun yang diyakini oleh seseorang, kembali ke orangnya. Karena tidak sedikit kelompok masyarakat yang berdasarkan perasaan dalam beragama ada di orang Muhammadiyah, ada di orang NU, ada di orang Matlaul Anwar, ada di orang Persis, ada di kelompok-kelompok yang lainnya. Jadi bukan lagi berdasarkan organisasi. Nah, semuanya kembali kepada diri sendiri. Kita mau memposisikan yang mana? Apakah kita mau melibatkan perasaan di dalam beribadah, atau pengalaman, atau keilmuan? Nah, itu barangkali bahan kajian dari saya. Untuk selanjutnya silakan kita diskusikan. Kalau ada pertanyaan atau mungkin tanggapan, saya dengan senang hati. Oke, terima kasih teman-teman. Sementara saya akhiri dulu materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.